Saya ingin bertanya pada Bapak Ibu, mengapa Islam merupakan satu-satunya jalan hidup yang diakui oleh Allah? Karena Islam datang dari sisi Allah, pencipta kita, pencipta seluruh alam raya dan isinya. Dan dialah satu-satunya yang paling tahu mengenai diri kita, dan apa yang ditetapkan untuk kita merupakan ketetapan dan aturan yang terbaik bagi kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih, innad dina indallahil islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina a aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirun bil ibad. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat, ikhwan akhwat jamaah Masjid Subuh Al-Mahdi yang dirahmati Allah, Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita kembali di bawah naungan Al-Quran dan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan kita semua, keluarga kita, anak-anak kita menjadi orang-orang yang selalu betul-betul berserah diri kepada Allah, berpegang teguh kepada talinya, berjalan di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menaungi kita dengan rahmatnya, bimbingan dan tuntunannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meneguhkan keimanan kita agar selalu betul-betul menjadikan Allah sebagai wali kita semua dalam hidup ini. Allah ampuni dosa-dosa kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, seluruh kaum mukminin, baik yang telah kembali kepada Allah, yang masih hidup bersama kita, kelak orang-orang yang beriman yang akan menyusul di belakang hari. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala satukan kita semua di bawah panji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kajian kita pada pagi hari ini dengan tema Innad dina indallahil Islam. Kita sering membaca ayat ini. Maknanya pun bagi kita hari ini sekalian merupakan hal yang jelas. Innad dina indallahil Islam, sesungguhnya din yang diterima, yang diakui di sisi Allah hanyalah al-Islam. Kita bersama-sama akan memahami makna maksud dari ayat ini dengan jelas agar kita memiliki pegangan yang kokoh, kuat, dan mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada kita semua berkaitan dengan penegasan Allah subhanahu wa ta'ala, innad dina indallahil Islam.
Nah, saya ingin mengawali kajian dengan pertanyaan pada Bapak Ibu. Setelah kita memahami bahwasannya satu-satunya din, satu-satunya jalan hidup yang diakui diterima oleh Allah adalah Al-Islam, saya ingin bertanya pada Bapak Ibu, mengapa Islam merupakan satu-satunya jalan hidup yang diakui oleh Allah? Bagi kita orang-orang Islam yang mendengarkan ayat ini, yang memahaminya, tidak akan muncul pertanyaan maupun keraguan. Tapi orang di luar Islam akan bertanya, apa alasan Anda mengatakan bahwa Islam merupakan satu-satunya jalan hidup yang diterima, yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya langsung akan menjawab. Jawabannya karena dua hal. Yang pertama, karena Islami datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Datang dari pencipta, penguasa, pemerintah yang memerintah di seluruh alam raya. La syarikalah, tiada sekutu baginya dalam hal ini. Dia menciptakan langit, bumi, dan apa yang terdapat di antara keduanya, yang menetapkan hukum-hukum yang begitu sempurna, yang memelihara keseimbangan, keharmonian di seluruh alam raya. Termasuk Allah juga yang menciptakan kita, yang menetapkan hukum-hukum, aturan-aturan, dan berbagai macam potensi yang ada pada manusia. Dan semua ini merupakan hal yang menakjubkan. Berarti dari jawaban ini, Islam menjadi satu-satunya ajaran dan pedoman hidup yang diterima oleh Allah, karena dia datang dari Rabbuna, dari Khaliquna, pencipta kita. Maka ajaran ini dengan sendirinya bersifat Rabbani. Bersifat apa? Rabbani. Kalau kita semua memahami, menyadari bahwasannya alam raya dan seluruh isinya termasuk kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukum-hukum dan aturan yang mengatur alam raya, termasuk hukum yang mengatur tubuh kita, juga berasal dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaannya, siapa yang paling tepat, yang paling sesuai, yang paling mengetahui, yang paling bijaksana dalam membimbing dan menuntun kita? Dengan sendirinya yang menciptakan, yang menetapkan aturan, hukum, yang maha pengasih lagi maha bijaksana, yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang memerintah di seluruh alam raya, yang berkuasa atas diri kita. Dia yang paling tahu mengenai diri kita, dan aturan bimbingan petunjuknya adalah aturan dan bimbingan yang paling tepat bagi kita semua. Jadi kita perhatikan bersama-sama para jamaah sekalian, bahwa penegasan Allah inna dina indallahil Islam bukan penegasan tanpa dalil, tapi penegasan yang didukung oleh bukti-bukti, kesaksian dari alam raya dan seluruh isinya, yang merupakan kesaksian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebelum ayat ini Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman apa? Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaika wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Syahidallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengemukakan kesaksiannya. Di saat seorang saksi tampil, katakan di hadapan pengadilan, saksi tersebut akan menyampaikan kesaksiannya diiringi dengan bukti dan argumentasi. Betul apa tidak? Nah, sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengemukakan kesaksian.
Dilanjutkan oleh kesaksian para malaikat, diiringi, diikuti oleh kesaksian orang-orang yang berilmu. Karena kalau kesaksian orang yang tidak berilmu beda dengan kesaksian orang-orang yang berilmu, betul tidak? Kalau seandainya seorang yang menguasai batu-batu mulia dengan seorang awam, suatu disodorkan batu di hadapannya untuk membuktikan keasliannya, mana yang paling mengetahui kondisi batu tersebut? Seorang awam terkadang hanya melihat kilauannya. Ketika disodorkan batu masakan, ya, saat ini hadirin sekalian, teknologi untuk menghasilkan batu-batu, ya, masakan luar biasa canggihnya, bahkan lebih berkilau, lebih indah dibandingkan batu-batu apa? Mulia yang asli. Seperti zamrud buatan, hijaunya tanpa cacat sedikit pun berkilau. Sedangkan zamrud yang asli terkadang terdapat cacat, walaupun dalam keadaan terang tidak sama kilauannya dengan kilauan zamrud-zamrud dari hasil buatan pada saat ini. Begitu pula batu mirah. Kita saksikan bagaimana batu masakan tersebut tampil dengan begitu indah menawan, tapi sebetulnya dia merupakan batu yang nilainya amat rendah. Oleh karena itu dibutuhkan seorang ahli untuk menilai barang. Sebagaimana orang yang ahli tentang emas seharusnya diserahkan padanya untuk menilai apakah dia emas ataukah dia merupakan emas palsu. Sekarang emas-emas imitasi luar biasa penampilan. Betul tidak para jamaah sekalian? Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta, yang mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi di langit maupun di bumi. Begitu pula yang tersembunyi dalam diri kita, mengemukakan kesaksian. Kira-kira kesaksian siapa yang paling besar di alam raya ini? Allah berfirman dalam suratul An'am, "Qul ayyu syai'in akbaru syahadah." Katakan pada mereka, wahai Rasulullah, kesaksian siapa yang paling besar, yang paling agung, yang paling mulia, yang tidak meragukan sedikit pun? Qulillah, katakan, kesaksian Allah lah kesaksian yang paling agung, yang paling besar, yang paling mulia, yang tidak meragukan sedikit pun. Qulillah syahidun baini wa bainakum, dia sebagai saksi antara aku dan kalian, bahwa aku seorang rasul yang benar-benar diutus di sisi Allah, dan apa yang aku sampaikan merupakan bukti akan kebenaran yang aku sampaikan. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balag, dan telah diwahyukan kepadaku kitab suci Al-Qur'an ini agar aku memberikan peringatan kepada kalian dengan Al-Qur'an. Dan siapa-siapa yang sampai kepadanya kitab suci, baik orang yang hidup bersama Rasul, yang hidup setelah wafat Rasul, menjadi tugas Nabi, tugas Rasul untuk memberikan peringatan kepada mereka dengan Al-Quran. Dan ini juga merupakan tugas para ulama. Tapi sayang, ulama meninggalkan Quran, menggantikannya dengan yang lain. A'innakum la tashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra, apakah kalian bersaksi di sisi Allah ada ilah-ilah, Tuhan-Tuhan selain dari Allah? Qul la asyhad, katakan, sekali-kali aku tidak bersaksi seperti kesaksian kalian, karena kesaksian kalian tidak didasari kebenaran dan bukti maupun argumentasi. Karena seluruh alam raya merupakan bukti-bukti kesaksian Allah yang menunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dialah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tahu, yang Maha Bijaksana. Alam raya dengan keindahannya, keharmoniannya merupakan bukti akan ilmu Allah, bukti akan kasih sayang Allah, bukti akan kebijaksanaannya, bukti juga akan apa? Bukti juga, hadirin sekalian, yang membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan satu-satunya Tuhan yang memerintah, yang berkuasa di alam raya. Karena kalau ada Tuhan selain Allah atau bersama Allah, niscaya langit bumi ini akan mengalami kehancuran. Walau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata, kalau di langit dan di bumi terdapat Tuhan-Tuhan, pemerintah-pemerintah selain dari Allah, niscaya langit bumi akan mengalami kehancuran. Betul tidak para jamaah sekalian?
Nah, di sini Allah mengemukakan kesaksiannya, bahwa Allah bersaksi. Lalu apa bukti kesaksian Allah? Diri kamu merupakan bukti kesaksian Allah. Saksikan bagaimana tubuh kamu, organ-organ tubuh kamu bekerja dengan penuh keseimbangan. Orang kalau mempelajari fungsi jantung, fungsi hati, fungsi ginjal, fungsi limpahnya, kemudian pencernaannya bekerja, begitu pula hadirin sekalian, berjuta-juta sel otak kita hadirin sekalian yang begitu menakjubkan. Coba renungkan sama-sama. Seorang masuk ke dalam masjid, ketika bola mata saya melihat, ya, saya mengatakan, apa kabar saudara Hussein? Apa kabar saudara Ali? Ketika saya melihat objek tersebut, langsung tidak hadirin sekalian, kita memahami siapa itu orang yang kita kenal. Kira-kira kecepatannya berapa hadirin sekalian? Dalam hitungan kita berapa kecepatan bola mata mengirimkan informasi objek yang terlihat, kemudian jawabannya datang, kira-kira kecepatannya berapa banyak hadirin sekalian? Padahal data Ustadz Ali, data saudara Hussein, bukan hanya satu-satunya data, merupakan bahagian dari bermiliar-miliar data yang terkumpul dalam benak kita. Bagaimana hadirin sekalian, informasi datang begitu cepat, memberitahukan bahwa yang kita lihat ini merupakan saudara Hussein, saudara Ali, saudara Azman, saudara Iman. Kira-kira hadirin sekalian, kecepatannya amat menakjubkan apa tidak? Ini merupakan peran dari objek mata, melihat, menyimpan data. Pada saat hadirin sekalian data tersebut kembali dapat dilihat, otak memberikan kita hadirin sekalian informasi yang cepat dan kilat. Ketika saya menyaksikan di pinggir jalan duren sebagai objek, duren merupakan salah satu data yang tersimpan dalam otak kita, yang jumlahnya bermiliar-miliar, mungkin juga bertriliun-triliun hadirin sekalian. Lalu bagaimana objek tersebut disimpan pada otak kita? Ada serambi yang berkaitan dengan apa? Objek penglihatan, ada yang berkaitan dengan pendengaran, ada yang berkaitan dengan penciuman. Belum lagi hadirin sekalian, apa yang dihasilkan dari pemahaman, pengkajian, penelitian manusia. Seperti seorang menyaksikan besi dari hasil penelitiannya terkena panas akan memuai. Dia temukan ternyata besi-besi yang dijadikan sebagai contoh dan sampel menunjukkan gejala yang sama, kan tersimpan dalam benak manusia. Ini sebagai salah satu contoh. Kemudian rumus matematik, fisika, kimia, biologi yang kita pelajari di sekolah SMP maupun di SMA maupun di perguruan tinggi. Coba bayangkan, pernah tidak otak manusia atau memorinya mengalami hadirin kemacetan? Semakin diasah, semakin cerdas. Tapi semakin malas digunakan, otak manusia juga semakin tumpul. Contohnya, kalau orang hadirin kebanyakan tidur, setelah itu disuruh berbicara dan berpikir lambat. Tapi sewaktu dia aktif berpikir dan bekerja, otaknya juga Dan subhanallah, sekarang manusia berupaya untuk mencontoh hadirin sekalian penyimpanan memori seperti yang ada pada otak manusia. Kita lihat sekarang ada penyimpanan data sebanyak 1 tera, 2 tera, 10 tera. Subhanallah, begitu kita isi hadirin sekalian dengan data-data yang bersifat visual atau audio, ternyata gak lama kemudian sudah penuh. Terkadang kita mencari hang, kita mesti restart kembali, baru muncul. Pada saat kita akan mencari, kita akan memencet tombol kan, butuh waktu enggak? Di samping kita pencet passwordnya, kemudian tombolnya untuk mengeluarkan data, kita mengetik data yang kita inginkan. Tapi mata manusia ketika melihat seseorang, kemudian memberitahukan yang kamu lihat nih saudara Hussein, saudara Zain, kira-kira kecepatannya hadirin sekalian berapa banyak? Belum objek pendengaran. Ada orang assalamualaikum di luar, kita dengar suara ini, seingat saya suaranya Ustadz Ali. Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan.
Ustadz Ali apa kabar? Bayangkan hadis sekalian bagaimana kecepatan pendengaran kita ya, dalam mendengar, kemudian bertanya kepada otak, siapa ini orang? Otak memberikan jawaban hadis sekalian dalam waktu yang begitu cepat. Begitu juga waktu kita mencium bau durian, kira-kira butuh waktu nggak untuk mengenali durian? Padahal ini prosesnya hadis sekalian luar biasa. Ketika kita mencium durian, dia mengirimkan pertanyaan ke otak, otak memberikan jawaban. Subhanallah, ketika kita mencium bau cempedak, nggak keliru hadis sekalian, betul tidak? Padahal ini bahagian dari sekian triliun data yang tersimpan dalam benak manusia, dan tidak pernah manusia mengeluhkan memorinya perlu mendapatkan bantuan eksternal memori. Perlu nggak? Semakin diasah, semakin digunakan, semakin apa? Semakin cepat. Nah, ini baru apa? Salah satu keutamaan keagungan Allah yang ada pada tubuh manusia. Belum lagi bicara mengenai berbagai macam hadis sekalian potensi kemampuan manusia. Nah, kita bertanya, siapa yang menganugerahkan berbagai macam potensi kemampuan yang ada pada manusia tersebut? Kalau pada tubuh manusia terdapat pengendali lebih daripada satu, apa yang bakal terjadi? Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathalan. Allah berikan dua perumpamaan bagi kita. Satu orang bekerja ya, bekerja pada 3-4 orang yang join sama-sama. Atau dia seorang budak menjadi milik 3-4 orang. Sedangkan satu ya, menjadi milik satu orang. Kira-kira mana yang lebih nyaman? Yang dikuasai 3-4 orang, kalau yang si A mengatakan kamu kerjakan ini, terus si B memerintahkan mengeluarkan instruksi yang lain. Si C mengeluarkan instruksi yang lain, kira-kira membingungkan apa tidak? Nah, bandingkan dengan seorang yang mengabdi pada satu orang, mana yang lebih nyaman? Begitu juga kita yang mengimani, meyakini bahwa kita berasal dari Allah, diciptakan oleh Allah dengan seluruh potensi yang Allah karuniakan bagi kita. Lalu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengemudikan, menjalani kehidupan kita, niscaya hal ini hadis sekali lebih aman. Oleh karena itu kita kembali kepada pertanyaan tadi, apa alasan Anda mengatakan bahwa satu-satunya agama yang diterima, diakui di sisi Allah adalah Islam? Karena Islam ya, datang dari sisi Allah, pencipta kita, pencipta seluruh alam raya dan isinya. Dan dialah ya, satu-satunya yang paling tahu mengenai diri kita, dan apa yang ditetapkan untuk kita merupakan ketetapan dan aturan yang terbaik bagi kita semua. Ini merupakan hal yang tidak meragukan sedikit pun. Kalau bapak ibu memiliki kendaraan Mercy, bila ada katakan kerusakan, kita akan pergi ke bengkel Mercy apa bengkel Honda. Setiap orang kalau membeli alat-alat elektronik pasti ada buku petunjuk gak? Buku petunjuk cara menggunakannya. Begitu pula cara perawatannya. Nah, kalau Allah menciptakan kita lalu tidak memberikan kita petunjuk bagi kita dalam menjalani kehidupan ini, kira-kira Allah zalim apa tidak? Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, sekali-kali Tuhanmu tidak pernah berbuat aniaya kepada hamba. Jadi jawabannya dua hal. Pertama, Islam adalah jalan hidup yang berasal dari sisi Rabbul Alamin yang menciptakan kita. Kita sebagai makhluk yang diciptakan dengan sendirinya menyadari bahwa tidak ada jalan hidup yang lebih tepat, yang lebih benar, yang lebih sesuai bagi kita, melainkan jalan hidup yang datang dari Allah. Oleh karena itu, kalau kita memahami kata Islam, kita akan temukan kata Islam ini menjelaskan kepada kita dua hal yang penting. Yang pertama, kembali kepada arti bahasanya, artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara tulus, secara total, tanpa ada sedikit pun pembangkangan atau perentangan di hati kita. Makna ini dipergunakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah.
Tidak ada orang yang meninggalkan jalan Ibrahim, berpaling daripadanya, kecuali orang yang ada gangguan pada akalnya. Walaqad istafainahu fid dunya. Sesungguhnya kami telah memilih Ibrahim dalam kehidupan dunia. Allah angkat dia sebagai Khalilullah karena Ibrahim mempersembahkan seluruh hidupnya teruntuk Allah. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan dia di hari akhir nanti tergolong dari orang-orang yang saleh. Nah, perhatikan ayat berikutnya. Idz qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Tuhannya berkata pada Ibrahim, aslim, pasrahkan, serahkan jiwa dan lagamu seluruhnya teruntuk Allah. Apa jawaban Ibrahim? Qala aslamtu li rabbil alamin. Aku pasrahkan seluruh hidupku, matiku teruntuk Allah, Tuhan semesta alam. Nah, saya ingin bertanya pada jamaah sekalian, ketika Ibrahim mengatakan aku pasrahkan, serahkan seluruh hidupku teruntuk Allah, Tuhan semesta alam, kira-kira sikapnya ini benar apa salah? Tapi kalau Ibrahim berserah diri kepada selain Allah, bukan kepada penciptanya, bukan kepada pemelihara dan penguasanya, dengan sendirinya ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akal sehat dan fitrah manusia. Qala aslamtu li rabbil alamin. Lalu Allah tegaskan pada kita pentingnya hal ini. Wa wassa biha Ibrahimu bani. Ibrahim wanti-wanti berwasiat pada putra-putranya. Wa Ya'qub, demikian pula Ya'qub. Ya'qub adalah cucu Ibrahim. Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin. Sungguh Allah telah memilih bagi kalian din, jalan hidup. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan diri kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di saat seorang mengatakan ana muslim, maknanya saya seorang hamba yang berserah diri dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata muslim di sini menyatukan kita semuanya, bukan menyerahkan loyalitas kita untuk kelompok, golongan, sekte atau ras atau bangsa, tapi kita mengislamkan diri kita dengan penuh ketulusan teruntuk Allah Tuhan semesta alam. Maka dalam Islam tidak ada perbedaan warna kulit, strata, kedudukan, status, masing-masing diuji oleh Allah dengan apa yang Allah berikan padanya. Kemuliaan dirinya bukan karena warna kulitnya, bukan karena sukunya, bukan karena bangsanya, tapi kemuliaannya karena iman dan ketakwaannya kepada Allah. Maka perlombaan, bukan persaingan ya, perlombaan di antara kita terbuka dengan penuh keadilan. Islam menolak kata persaingan. Yang ada fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kenapa? Kalau persaingan menggunakan cara kotor, sikut menyikut, tendang menendang, fitnah memfitnah, seperti persaingan dalam memperebutkan jabatan gubernur, wali kota maupun presiden. Tapi kalau perlombaan merupakan apa? Merupakan makna yang indah, berlomba-lomba, bersegera ya. Itu merupakan hal yang amat indah. Dalam perlombaan kita menuju Allah, kita tidak mengabaikan orang di belakang kita, di sisi kita. Kita membangunkan yang jatuh, membangunkan yang jatuh, mengingatkan yang lupa. Kemudian apa? Menarik orang yang di belakang agar dapat berkumpul bersama kita. Karena dalam prinsip Islam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang dari kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya. Yang dikejar bukan jabatan, bukan kedudukan, bukan wanita, bukan harta yang menimbulkan persaingan. Saya mau tanya, kalau bapak-bapak bersaing memperebutkan seorang wanita, yang akan terjadi kerukunan apa pertempuran? Satu kursi wali kota diperebutkan di antara bapak, apa jadinya? Pasti perebutan, betul enggak? Dan keributan. Tapi kalau kita bersama-sama mengejar, menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kira-kira akan kebencian enggak di antara kita? Dalam mengejar keridhaan Allah, kita mengikuti apa yang diridhai Allah.
menolong sesama, membantu, bahkan kita mengalah untuk orang-orang yang membutuhkan. Kita mengalah terkadang dalam soal apa? Dalam soal harta, soal ini, soal itu, karena mengharapkan keridhaan Allah. Bahkan kita persembahkan hidup kita demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Maka orang yang berlomba-lomba di jalan Allah, tidak mungkin mereka akan berselisih, bermusuh-musuhan. Nah, saya mau tanya, yang ribut di antara umat Islam gara-gara kunut, gara-gara tarawih, gara-gara nisfu Sya'ban, gara-gara baca Yasin, kira-kira yang mereka cari keridhaan Allah apa hawa nafsu mereka? Hawa nafsu. Dia merasa kalau orang semuanya nggak sama dengan dirinya, nggak sesuai dengan pendapatnya, sesat. Surga hanya milik dia. Nah, kita tidak menginginkan hal ini. Kita ingin betul-betul bersama-sama bergabung dengan kafilah Nabi dan Rasul, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para jamaah sekalian, kembali kita menjawab pertanyaan yang bertanya, apa alasan Anda mengatakan Islam adalah agama satu-satunya yang diterima oleh Allah? Pertama, dia datang dari sisi Allah dan sesuai dengan kewajiban dan peran kita yang mensyukuri nikmat Allah atas kita. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala aslamtu li rabbil alamin wa wassa biha Ibrahim wa banihi wa Yaqub ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu Allah lanjutkan, am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apa kamu ikut menyaksikan ketika Yakub berada pada detik-detik sakaratul maut, ketika dia bertanya pada anak-anaknya, apa yang kalian akan sembah setelah aku kembali kepada Allah? Dijawab oleh mereka, na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan Tuhan ayah-ayah Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Illa ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq. Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak, ilahan wahida, hanya satu ilah, hanya satu Tuhan yang kami sembah. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Berarti Ibrahim seorang muslim, Ismail seorang muslim, Ishak juga seorang muslim, Yakub juga seorang muslim. Anak-anak Yakub diantaranya Yahuda juga seorang muslim. Isa juga merupakan keturunan dari siapa? Dari Ishak, dari Yakub. Dia juga seorang muslim. Jadi agama yang dibawa oleh para nabi dari mulai apa? Adam, Nuh sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah al-Islam, yang artinya berserah diri kepada Allah. Nah, di samping arti berserah diri kepada Allah, Islam juga menunjukkan arti jalan hidup. Jalan hidup, pedoman hidup yang datang dari sisi Allah untuk hamba-hambanya yang berserah diri kepadanya. Pedoman hidup yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membimbing hamba-hambanya yang berserah diri kepadanya. Ini merupakan dua makna, hadirin sekalian, ya, yang dapat kita petik dari kata Islam. Nah, jawaban yang kedua, mengapa kita memilih Islam dan mengimani bahwa dia satu-satunya jalan yang diterima di sisi Allah Ta'ala? Karena Islam merupakan pedoman hidup yang paling sesuai dengan diri kita, yang paling tepat dengan apa? Dengan kebutuhan kita semua. Nah, ini kita akan jawab nanti insya Allah secara berkala. Mengapa Islam merupakan jalan hidup yang paling sesuai dengan kita? Jawaban yang pertama tadi, karena dia datang dari pencipta kita yang menciptakan seluruh alam raya dan isinya, termasuk yang menganugerahkan kita berbagai macam potensi yang ada pada diri kita. Nah, hadirin sekalian, mengapa Islam merupakan agama yang paling sesuai dengan kita semua? Pertama-tama, Islam adalah apa? Ajaran yang sejalan dengan fitrah manusia. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan wajahmu dengan lurus dalam menjalankan pedoman hidup agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan pada kita.
fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Dia merupakan apa? Ajaran yang sejalan dengan fitrah Allah ketika pertama kali Allah menciptakan manusia, sebelum manusia tercemar, ternoda oleh berbagai macam pengaruh lingkungan, pendidikan yang salah dan lain-lainnya. Jadi ketika manusia datang pertama kali dari Allah, Allah ciptakan dirinya fi ahsani taqwim. Semua dalam keadaan yang penuh keseimbangan dan lurus. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, tuntunan dan jalan hidup yang Allah ajarkan pada kita ini, tuntunan dan jalan hidup yang akan memaintain, memelihara agar jiwa kita, hidup kita sejalan dengan fitrah kita. Apabila kita menyimpang dari jalan fitrah tersebut, maka petunjuk yang datang dari sisi Allah mengajak kita untuk memperbaiki diri kita dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu setelah Allah bersumpah bismillahirrahmanirrahim wattin wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin, setelah Allah bersumpah pertama dengan buah tin dan zaitun. Dua buah ini terkenal tumbuh di tanah suci, di tanah suci ya, di mana di tanah suci tersebut lahir para nabi dan para rasul. Lahir para nabi dan para rasul. Wilayah Syam ya, merupakan wilayah lahirnya para nabi, para rasul. Sebagaimana Yerusalem hadirin sekalian, termasuk Yordania, termasuk Suria, termasuk hadirin sekalian dua kota yang disebutkan Allah tadi, wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Pertama Allah bersumpah dengan buah tin dan zaitun. Kemudian waturi sinin, bukit Tursaina, di mana Nabi Musa diajak berbicara oleh Allah. Kemudian wahadzal baladil amin, dan kota suci Mekah. Sumpah ini hadirin sekalian mengingatkan kita semua para pemeluk agama Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa para nabi, para rasul semua diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa misi yang sama. Sungguh kami telah menciptakan manusia pertama kali berada dalam keadaan yang sebaik-baik, yang selurus-lurusnya ketika keluar dari tangan Allah. Thumma radatnahu asfala safilin. Thumma di sini menjelaskan waktu yang panjang. Jadi kalau ada kata thumma disebutkan menunjukkan bahwa perubahan ini apa? Tidak berlangsung dengan cepat tapi bertahap. Kalau seandainya dalam bahasa Arab kita mengatakan Ja'a Abu Bakar, selanjutnya fa Umar, menggunakan fa menunjukkan datang susul menyusul. Tapi kalau Ja'a Abu Bakar thumma Umar ibnu Abdul Aziz, ini menunjukkan waktu yang cukup panjang. Begitu juga manusia yang diciptakan Allah dalam keadaan fi ahsani taqwim, bersama hadirin sekalian perjalanan waktu, pengaruh pendidikan yang salah, pengaruh lingkungan, akhirnya manusia berjalan jauh dari jalan fitrahnya, dari petunjuk Allah, keluar dari keadaan fi ahsani taqwim menuju ke jalan yang serendah-rendahnya. Tsumma radatnahu asfala safilin, disebabkan karena perilakunya yang menyimpang perbuatannya, kami terbalikkan dirinya sesuai dengan perbuatannya menuju asfal as-safilin, tempat yang serendah-rendahnya. Kalau Bapak Ibu ya menyaksikan seorang yang meninggalkan makanan yang bersih menuju tempat sampah yang kotor, kira-kira keadaannya terbalik apa tidak? Begitu juga seorang pria meninggalkan istrinya yang bersih, yang tidak dijamah oleh sembarang orang, menuju seorang wanita lacur. Kira-kira laki-laki yang menyukai perbuatan seperti ini berada pada kondisi yang rendah apa tidak? Allah berikan dia pasangan yang bersih, yang suci, dia tidak mau, justru mendatangi wanita yang penuh dengan dempul di mukanya, penuh dengan kotoran karena dijamah sekian banyak orang. Ini menggambarkan waliyadzubillah keadaan yang menjijikkan. Ini gambaran, yang satu fi ahsani taqwim, yang satu fi asfalis safilin. Begitu juga Allah ciptakan buat dia pasangan yang sesuai dengan fitrahnya, yang akan melahirkan generasi yang sehat dan baik, yang akan memelihara kesucian jiwanya. Di saat dia menikah dengan lawan jenisnya, berpasangan bersamanya, jiwanya akan sehat. Bukan hanya menyalurkan kebutuhan biologinya saja, tapi Allah kasih pada saat suami istri berhubungan,
dengan hubungan yang benar dan halal, Allah Subhanahu wa taala berikan ketenteraman, rasa sakinah di hati mereka. Tapi di saat dia berhubungan dengan seorang wanita lacur, menimbulkan keresahan, kegelisahan. Apalagi kalau berhubungan dengan sesama jenis. Sesama jenis, karena Allah hanya menciptakan pria wanita, tidak menciptakan jenis ketiga. Dia berhubungan dengan sesama jenisnya melalui saluran kotoran. Waliyadzubillah. Akhirnya akibatnya apa, hadis sekalian? Menimbulkan berbagai macam penyakit-penyakit yang tidak dikenal pada umat sebelumnya. HIV, cacar monyet, spilis, dan sekarang di Eropa muncul jenis-jenis penyakit yang tidak dikenal sebelumnya dan mematikan. Waliyadzubillah. Herannya, pada saat pemerintah menghadapi COVID, mereka mengisolasi orang yang terkena COVID. Tapi penyakit yang lebih berbahaya dari COVID, yaitu LGBT, yang bisa menimbulkan penularan penyakit yang mengerikan, mematikan, dan juga apa? Menimbulkan kerusakan dan gangguan jiwa, dibela dan diperjuangkan. Aneh apa tidak? Berarti manusianya sudah berubah dari fi ahsani taqwim kemana? Ila asfalis safilin. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa kembali ke dalam ahsan taqwim? Jangan kita beranggapan bahwa firman Allah tsumma radatnahu asfala safilin karena Allah berbuat aniaya, tidak. Allah gunakan tsumma radatnahu, kemudian kami terbalikan dirinya karena ulah perbuatannya. Jalan untuk kembali ke dalam fitrah dengan kembali kepada Allah. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Yang selamat dalam fi ahsani taqwim, yang fitrahnya tetap dalam keadaan lurus, hanyalah mereka yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Nah, untuk menjadi orang yang beriman yang benar, dapat mengerjakan amal soleh yang tidak diperdayakan oleh tipu daya syaitan, hanya dengan mengikuti petunjuk Allah yang berasal dari pencipta kita. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi yang selamat dari kecelakaan, yang selamat dari penyimpangan dan kerusakan, hanyalah mereka yang beriman kepada Allah, yang siap menerima petunjuk Allah, mengikuti Rasulnya, beriman kepada hari akhir, yang menjadi pengontrol dirinya, dan berlomba-lomba dalam mengerjakan amal saleh. Lalu Allah bertanya, fama yukadzibuka ba'du biddin, apalagi yang membuat engkau mendustakan dan menolak ad-din, petunjuk yang datang dari sisi Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah merupakan apa? Merupakan Tuhan yang paling bijaksana dalam membimbing dan menunjukkan jalan hidup kita dibandingkan dengan Tuhan-Tuhan palsu yang diciptakan manusia. Maka Allah merupakan Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memuliakan kita, yang melimpahkan rahmatnya atas kita, yang menyayangi kita dan menyambut orang-orang yang datang bertobat kepada-Nya. Bukankah Allah yang paling bijaksana dalam ketetapan dan aturannya? Alaihissallahu bi ahkamil hakim. Nah, para jamaah sekalian, ini perlu kita fahami dan kita juga tanamkan pada anak-anak kita. Bukan hanya asal mendengar, asal membeo, begitu mereka masuk dalam alam bebas, berdebat, berdialog dengan orang-orang di luar Islam, mereka mengatakan, kamu jangan rasis, kamu jangan jadi seorang yang fanatik buta. Kita semua orang-orang yang beriman, yang beragama, semua agama itu di mata Allah sama. Yang penting kita berbuat kebaikan. Mereka lupa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan manusia dalam keadaan liar, tapi mengutus para nabi, para rasul, menurunkan kitabnya untuk membimbing kita semua agar tidak beralasan di hari kemudian nanti bahwa kita tidak pernah mengetahui kebenaran sebelumnya. Jadi pertama-tama, mengapa ajaran Islam itu yang datang dari sisi Allah merupakan ajaran yang paling tepat karena dia berasal dari Tuhan kita. Kemudian ajaran Islam ini adalah ajaran yang sejalan dengan fitrah kita ketika pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerusakan yang terjadi pada tubuh kita maupun jiwa kita karena tangan kita. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, keburukan yang menimpa kamu adalah akibat dari perbuatan kamu. Munculnya spilis, HIV, cacar monyet, termasuk hari sekalian juga herpes, kemudian COVID, itu datang dari Allah ibtidaan apa ulah manusia? Ulah manusia, betul tak?
Kalau pria wanita berhubungan dengan baik, bersih, tidak berganti-ganti pasangan, kena nggak sipilis? Nah, orang terkena sipilis, ya, kejadiannya, perbuatannya manusia, tapi terjadi atas izin Allah. Oleh karena itu Allah mengatakan, kemudian kami terbalikkan dia ke asfal as-safilin. Allah terbalikkan karena perbuatannya yang berhubungan dengan apa? Liar bersama lawan jenis mereka atau bersama sesama jenis, bertentangan dengan apa yang Allah ajarkan padanya. Maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama, dia datang dari Allah. Kemudian ajaran Islam adalah ajaran yang bersifat fitri. Kemudian pertanyaan muncul, apakah mungkin Islam menjawab tantangan zaman yang terus berkembang? Ini yang kita akan jawab insya Allah pada pertanyaan, pada kajian berikutnya insya Allah. Tapi saya akan berikan gambaran buat Bapak Ibu. Saya mau tanya, perkembangan zaman yang begitu pesat, apakah mengubah manusia dan intinya? Dulu Bapak Ibu ya, pada masa dahulu kala kemana-mana menggunakan keledai, menggunakan kuda. Sekarang orang menggunakan motor, mobil, pesawat. Saya mau tanya, yang berubah ini sarana kehidupan manusia apa manusianya? Sarana. Ibu-ibu dulu kalau masak menggunakan ulekan, betul enggak? Menggunakan kayu, menggunakan enggak? Kayu. Sekarang tidak menggunakan ulekan, menggunakan mixer. Tidak lagi menggunakan kayu, menggunakan minyak atau menggunakan gas. Apakah ibu-ibunya berubah? Apanya sarananya? Sarananya. Dulu ibu nyuci pakai penggilesan, betul enggak? Penggilesan. Saya ngalamin nyuci pakai penggilesan, dari mulai di pesantren, bahkan setelah berumah tangga juga belum punya mesin cuci, kita pakai penggilesan. Apalagi waktu istri dalam keadaan hamil tua, nggak mungkin nyuci kan? Saya pakai penggilesan nyuci pada saat itu, istri yang Rizka. Sekarang manusia dengan apa? Kemampuan mereka menciptakan berbagai macam peralatan apa? Peralatan yang canggih, mesin cuci. Kemudian pengeringnya terpisah. Setelah itu berkembang mesin cuci berikut apa? Berikut pengering. Bahkan ada pengering khusus. Apakah manusianya berubah? Apanya sarana hidupnya yang berubah? Sebetulnya yang berubah dalam kehidupan kita ini bukan manusianya, sarana kehidupan manusia. Tapi membuat manusia lupa kepada Allah karena sibuk bergelut dengan sarana. Nah, saya ingin tanya, intensitas ya, informasi yang masuk kepada kita maupun keluarga kita melalui mata, penglihatan, pendengaran dan lain sebagainya, kira-kira informasi yang masuk ke dalam benak kita, Allah, kehidupan akhirat, jalan hidup yang benar, apakah dunia dan sarana kehidupannya? Jadi kalau seandainya pejabat-pejabat kita, pedagang-pedagang kita, pengusaha kita dalam berusaha, dalam mengemudikan pemerintahan lupa kepada Allah, karena semenjak kecil yang apa? Yang didengar, yang disaksikan, yang diajarkan dunia dan kehidupannya. Saya mau tanya Bapak Ibu, mana yang lebih besar perhatian Bapak Ibu kepada pendidikan anak untuk selalu ingat Allah, kenal Allah, apakah berkaitan dengan pendidikan umumnya? Mana yang lebih besar? Arti kalau kita perhatikan anak-anak kita ya, masa belajar dia di sekolah ya, pelajaran umum, dengan apa? Dengan apa yang diberikan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, kira-kira perbandingannya berapa banding berapa? Bahkan pelajaran agama di sekolah tidak bermakna sedikit pun. Seharusnya kehidupan kita selalu dihubungkan dengan Allah. Oleh karena itu, kenapa Allah mengajarkan kita memulai pekerjaan kita dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah, diperintahkan untuk banyak bertafakur. Kalau anak kita semenjak kanak-kanak selalu diingatkan pada Allah. Dalam kehidupan rumah tangga Allah juga selalu disebutkan. Dalam pertemuan-pertemuan rapat kita juga apa? Selalu Allah SWT disebutkan, dibesarkan, diagungkan. Niscaya kehidupan kita semua menuju Allah. Kalau sekarang tidak, Allah, agama hanya sarana, sedangkan dunia sebagai tujuan hidup kita. Nah, karena Allah dan agama, Al-Quran hanya sebagai sarana, bukan sebagai tujuan hidup kita. Kalau kehidupan kita terbalik ila asfalis safilin, jangan kita salahkan. Akhirnya pengkhianatan dalam berbagai macam lapisan masyarakat.
Jadi yang berubah sebetulnya berbagai macam sarana kehidupan manusia, tapi manusia pada intinya tidak berubah. Maka dalam hukum Allah Subhanahu wa taala, syariat yang datang dari sisi Allah terbagi dua hadirin sekalian. Seperti yang saya katakan, ada yang namanya thawabit yang tidak berubah, itu yang berhubungan dengan apa? Dengan inti manusia yang tidak berubah. Tapi keadaan kondisi yang berubah-ubah, Allah juga berikan tuntunan hukum apa? Yang siap untuk menghadapinya. Sebagai contoh, pertama kali Nabi diutus oleh Allah, kira-kira Allah turunkan dalam Al-Quran nggak pengharaman khamar, pengharaman riba? Turunkan nggak? Kenapa? Kalau pada saat itu khamar diharamkan, bangsa Arab tidak siap untuk meninggalkan karena khamar menyatu dengan kehidupan mereka. Oleh karena itu yang pertama, iman ditanamkan dan dipupuk dengan kokoh kuat. Lalu perlahan-lahan ya, mereka menyadari ternyata khamar ini menjauhkan mereka dari Allah, membuat mereka berselisih, jauh dari kebenaran, sampai pada akhirnya mereka yang bertanya dengan tegas berkaitan dengan khamar. Sewaktu iman telah kokoh, jahiliyah dan akar-akarnya mulai rapuh, dengan mudah dicabut hadirin sekalian. Tapi kalau pohon akarnya masih kokoh, kita cabut, pohon yang tercabut apa kita aja yang lengser? Coba cabut pohon apa? Jangan jauh-jauh, pohon delima ya yang nggak begitu besar, akarnya nggak dibersihkan, kita cabut ke atas, gimana kira-kira? Tangan kita yang luka, betul nggak? Tapi walaupun pohon besar, kalau akarnya dipapas, waktu mau dirubuhkan dengan mudah hadirin sekalian. Ini hikmah dari an-nasikh wal mansukh, turunnya hukum secara bertahap bersifat pendidikan buat kita. Ini dilakukan oleh Allah terhadap hamba-hambanya yang langsung dipimpin oleh Rasul. Dalam waktu relatif singkat, khamr tidak lagi menjadi budaya bagi mereka orang yang beriman. Begitu pula riba, secara bertahap hadirin sekalian. Ketika Allah mengingatkan orang yang beriman untuk tidak mengambil riba secara berlipat ganda, bunga jangan berlipat karena keterlambatan membayar, sampai Allah bersihkan riba sama sekali ketika umat Islam memegang kendali ekonomi. Kalau kendali ekonomi bukan di tangan umat Islam, tapi di tangan orang di luar Islam, kaum musyrikin maupun orang Yahudi, ketika Allah mengatakan riba haram, siapa yang dirugikan? Orang Islam. Mereka menetapkan riba bunga buat kita, sedangkan kita tidak mengambil apa-apa dari mereka. Oleh karena itu pada saat tersebut, ketika mereka belum siap, riba tidak diharamkan. Tapi ketika kendali ekonomi telah berada di tangan kaum muslimin, pada saat itu Allah mengatakan riba diharamkan, la tadlimun wa la tudlamun. Bahkan sisa-sisa riba sekecil apapun diharamkan, sampai Rasulullah mengumumkan riba yang pertama diharamkan riba pamannya Abbas. Orang yang meminjam dari beliau mengembalikan hanya modalnya tanpa keuntungan. La tadlimun wa la tudlamun, kecuali dalam bentuk kerjasama yang adil. Begitu juga hadirin sekalian, ketika Allah mengharamkan babi, babi ini haram hukumnya hukum asli, hukum tapi ternyata ada keadaan kondisi di mana orang ya tidak menjumpai makanan kecuali apa? Kecuali hanya babi. Kalau tidak makan, dia akan binasa. Maka lahirlah hukum thanawi, hukum emergensi yang kedua. Dia makan babi untuk menyambung hidupnya, tapi tidak melebihi kebutuhannya. Ini yang dinamakan famaniturra ghaira baghin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Jadi datang hukum emergensi untuk berhadapan dengan keadaan khusus. Tapi hukum aslinya babi itu haram. Tapi hukum thanawi sebagai jalan keluar dipergunakan pada saat diperlukan. Begitu juga tadi riba, hukum aslinya haram dari mulai zaman dahulu kala. Tapi menghadapi kondisi bangsa Arab, kondisi umat yang masih lemah, ekonomi bukan di tangan mereka, Allah tidak mengharamkan sekaligus tapi secara bertahap. Begitu juga berkaitan dengan khamar, hukum aslinya haram dari mulai zaman dahulu sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Tapi bagaimana Allah mendidik umat Islam secara perlahan-lahan meninggalkan khamar. Jadi kalau kita perhatikan, dalam Islam terdapat namanya hukum asli ya. Ini yang namanya ats-tsawabit, sesuai dengan inti manusia. Ada al-mutahawwilat yang berubah-ubah tergantung situasi keadaan yang dihadapi seseorang. Itu namanya hadirin sekalian apa? Namanya apa? Al-mutahawwilat. Orang kalau tidak mampu sholat berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, berbaring.
Tidak mampu menggerakkan anggota badan dengan isyarat mata. Orang tidak mampu berwudu, bertayamum, tidak dapat bertayamum, dia sholat dalam keadaan seperti itu yang dinamakan faqidut tuhrain. Kenapa? Ma ja'ala alaikum fid din min haraj yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Nah, kemarin orang yang tidak mampu duduk sekarang bisa duduk, dia harus duduk. Yang tidak mampu duduk bisa berdiri lagi, dia wajib sholat berdiri. Jadi kembali kepada apa? Hukum aslinya pada saat dia berada dalam kondisi mampu. Dan ini merupakan anugerah Islam yang paling besar. Begitu juga orang berpuasa di bulan Ramadan, dia sakit, dia berbuka pada saat sakit, dia bisa mengulangi puasanya tanpa mengurangi pahalanya. Atau dia musafir ala safar, maka dalam kondisi ala safar akan menjadi berat buat dia berpuasa, dibolehkan untuk berbuka, bahkan terkadang harus berbuka kalau sampai puasanya membahayakan dirinya. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama, Islam agama yang betul-betul tegas dalam dalam prinsip dan istiqamah di atas jalannya. Bila menghadapi kondisi keadaan tertentu, Allah berikan jalan keluar baginya, sebagaimana firman Allah, fa inna ma'al usri, diulangi lagi, inna ma'al usri yusra. Oleh karena itu, kenapa Islam merupakan agama yang mampu untuk berhadapan dengan tantangan zaman? Karena setiap keadaan kondisi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita hadirin sekalian jalan keluar. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Seperti Ustaz Hamzah tadi katakan, kelemahan kita selama ini enggak berhubungan dengan Quran, berhubungan dengan hukum-hukum fikih yang berasal dari fatwa manusia yang tidak terhubung dengan Quran. Akhirnya apa? Seperti lampu sehat tapi enggak terhubung dengan energinya. Mati enggak? Lampunya sehat, baik, tapi tidak berhubungan dengan sumber energinya, mati. Begitu juga pendapat manusia, pemikiran manusia, kalau tidak terhubung dengan Allah, niscaya tidak akan mampu mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Demikianlah para jamaah sekalian, mudah-mudahan apa yang tadi kita sampaikan ya, bisa membantu untuk memberikan jawaban. Dan kita ingin anak-anak kita semenjak kecil di rumah, termasuk pasangan keluarga kita, selalu diingatkan kepada Allah. Saya kalau hadir di satu majelis, ya, katakan rapat, pertemuan, apalagi bersama kalangan-kalangan pejabat, ya, begitu mereka mulai bicara tidak sama sekali terhubung dengan Allah, hati kita langsung mulai nggak nyaman. Tapi apabila mereka bicara tentang apa yang mereka akan lakukan, selalu diingatkan pada Allah, dihubungkan dengan Allah, Allah yang dibesarkan pada majelis tersebut, kita akan merasakan hati kita bahagia, damai, dan tidak ada seorang pun yang merasa ditindas. Tapi kalau di majelis seorang menjilat, mengupak, mengangkat, meninggikan seseorang, atau menyebut orang-orang besar, bukan Allah yang dibesarkan, majelis tersebut merupakan majelis yang paling sial. Hendaknya kita tinggalkan majelis tersebut. Jadi kita ingin dalam majelis kita yang dibesarkan adalah Allah, dan kita bersama-sama orang yang berserah diri, yang membesarkan, mengagungkan Allah, hingga tidak ada seorang pun di tengah-tengah kita yang merasa dirinya direndahkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu, keluarga, semua orang-orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membimbing kita untuk selalu dalam keadaan mengingat Allah, berpegang pada talinya, bersandar kepadanya, dan menjadikan Allah sebagai wali dan labuhan hidup kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.